Pasti penasaran dong ya, hukum Lorentz itu yang kayak gimana? Terus, kok bisa sih berhubungan sama kipas angin sederhana? Nah, sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu dengan orang-orang yang ikut andil dalam pengerjaan tugas RBL ini. Alfiana Damayanti, Dava Ananta Fatoni, Dava Justisia Islam, Hana Afifah, Kaila Fadiahaya, Mazmur Gamaliel Sinaga. Penemu hukum Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz. Dirinya ini merupakan sosok yang terkenal pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Ia adalah seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah medan listrik. Cara menghitung gaya Lorentz dapat ditulis dengan rumus F sama dengan Q dalam kurung V dikali B, dengan keterangan F sama dengan gaya dalam satuan Newton, B sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla, Q sama dengan muatan listrik dalam satuan Coulomb, V sama dengan arah kecepatan muatan dalam satuan meter per second. Untuk rumus mencari kuat arus listrik pada gaya Lorentz, atau gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam suatu medan magnet, rumusnya dapat dilihat dari arah gaya dalam kaidah tangan kanan, yaitu F sama dengan IL dikali B, dengan keterangan F sama dengan gaya dalam satuan Newton, I sama dengan arus listrik dalam satuan ampere, B sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla, L sama dengan panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Gaya Lorentz sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama, yaitu pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. 4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan alat, yaitu motor listrik sederhana. Hal pertama yang kita butuhkan adalah kawat tembaga 0,8 mm, lalu benda yang berdiameter lingkaran. Pertama-tama, kita kaitkan kawat tembaga 0,8 mm ke benda yang memiliki diameter lingkaran hingga berbentuk kumparan. Kemudian kita kaitkan kedua ujung tembaga ini seperti ini. Hingga nanti berbentuk seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah satu buah baterai 1,5 volt dan 2 buah peniti. Langkah selanjutnya adalah kita letakkan masing-masing peniti ini pada kutub-kutub baterai. Lalu kita eratkan dengan selotip.
Setelah dirangkai seperti ini, kita letakkan magnet di antara kedua buah peniti. Lalu kita letakkan kumparan yang sudah kita buat tadi di antara peniti. Dan yang akan terjadi adalah kumparan akan berputar dengan kecepatan konstan. Kumparan akan bergerak semakin cepat jika jumlah arus yang mengalir dalam baterai akan lebih besar. Berdasarkan hasil praktik yang telah kami lakukan, juga dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketika kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet akan diletakkan di bawah kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga setelah magnet diletakkan terjadi perbedaan gaya antara kumparan juga magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Nah, dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, terbukti bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan medan magnet yang menyebabkan terjadinya pemutaran pada kumparan. Pada saat arus listrik mengalir dalam penghantar diperbesar, maka kecepatan putarannya akan semakin cepat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan.